Oke, selamat datang. Yuk kita langsung aja bedah dunia hacking yang penuh misteri ini. Mulai dari awal-awalnya yang kelihatannya iseng, sampai jadi ancaman global kayak sekarang. Coba deh, pernah kepikiran nggak sih? Tiap kali kita ngeklik, tiap kali kita login, tiap pesan yang kita kirim, sebenarnya seberapa aman jejak digital kita? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti obrolan kita. Jadi gini, setiap kita online itu tuh kayak ninggalin remah-remah roti digital. Mulai dari kontak temen sampai detail rekening bank, semua data ini berharga banget. Dan inilah yang ngebuka pintu belakang baru yang siap dimanfaatin sama penjahat. Buat ngerti dunia peretasan zaman sekarang, kita harus mundur dikit nih ke akarnya. Kalian mungkin kaget loh pas tahu kalau istilah hacker itu dulunya nggak selalu berarti jelek. Yuk kita lihat gimana artinya bisa berubah drastis. Perjalanannya ini kebagi jadi 3 babak utama. Kita mulai dari era para pionir yang penuh semangat, terus masuk ke era kejahatan digital yang suram, sampai era internet modern di mana batas antara pahlawan dan penjahat jadi makin tipis. Coba deh lihat definisi aslinya ini. Para hacker pertama itu para penjelajah, pemecah masalah yang didorong sama rasa penasaran. Mereka ngelihat sistem komputer itu kayak dunia baru buat dijelajahi. Bukan buat dirusak, tapi buat dimengerti dan dikembangin. Terus, apa dong yang bikin semuanya jadi salah arah? Nah, kita masuk ke era kedua, di mana niat di balik hacking mulai geser. Dari yang tadinya cuma penasaran, jadi ada niat jahat yang rusak. Morris Worm ini sebenarnya kecelakaan loh, bukan serangan yang disengaja. Tapi dampaknya tuh bener-bener ngebuka mata dunia. Insiden ini nyadarin kita semua betapa rapuhnya internet dan jadi pemicu dibentuknya Tim Tanggap Darurat Komputer atau CERT yang pertama. Langkah penting banget dalam pertahanan siber global. Oke, kalau Morris Worm itu ibaratnya kayak alarm peringatan, kasus Citicorp ini, nah ini bukti nyatanya. Ini bukan lagi soal sensasi atau iseng-iseng, tapi udah jadi kejahatan terorganisir yang motivasinya ya uang. Nah, di dunia modern sekarang ini, kita bedain hacker itu berdasarkan niatnya. Di satu sisi ada white hat hacker, para pahlawan yang dibayar buat ngejebol sistem biar bisa diperkuat. Di sisi lain ada black hat hacker, para penjahat yang ngejebol sistem buat nyuri dan ngerusak. Oke, sekarang kita lihat nih medan perang digital zaman sekarang, di mana senjata-senjata buat ngehack jadi makin canggih dan gampang diakses. Yuk, kita intip beberapa alat andalan mereka. Lihat angkanya, 160 triliun rupiah. Virus I Love You ini nunjukin betapa cepat dan dahsyatnya serangan siber modern. Ini bukan lagi ancaman kecil-kecilan, tapi ancaman global dengan dampak ekonomi yang, wow, masif. Nah, semua software jahat ini punya satu nama umum, malware. Anggap aja ini payung besar yang isinya macam-macam senjata digital, dari yang paling simpel sampai yang paling rusak. Masing-masing ini punya trik liciknya sendiri. Virus itu perlu numpang buat nyebar. Worm bisa jalan sendiri kemana-mana di jaringan. Trojan itu nipu biar kamu bukain pintu. Spyware jadi mata-mata di komputermu. Dan ransomware, wah, ini nyandra data kamu sampai tebusannya dibayar. Dari semua ancaman yang ada, mungkin phishing ini yang paling licik. Kenapa? Soalnya dia nggak nyerang mesin, tapi nyerang kelemahan terbesar kita, psikologi manusia. Phishing itu, ya seni menipu di dunia digital. Coba bayangin skenarionya, kamu dapat email darurat dari bank kamu. Panik kan? Langsung klik linknya, masuk ke situs yang kelihatannya asli banget. Dan, jebret, tanpa sadar kamu baru aja ngasih kunci digital kamu langsung ke malingnya. Oke, kita udah ngomongin ancamannya, sekarang gimana cara nangkisnya? Tenang aja, ada kok langkah-langkah praktis yang bisa kita lakuin buat bangun benteng digital kita sendiri. Konsep paling dasar itu namanya enkripsi. Gampangnya gini, ini tuh kayak ngubah surat kamu jadi kode rahasia sebelum dikirim. Cuma orang yang punya kunci yang pas aja yang bisa baca isinya. Ini pondasi dari semua komunikasi online yang aman. Prosesnya simple tapi kuat banget. Data dikunci, dikirim dalam bentuk acak-acakan, terus dibuka lagi sama penerima yang dituju. Nah, ini teknologi dibalik keamanan end-to-end di aplikasi kayak WhatsApp yang ngejamin cuma kamu dan lawan bicaramu yang bisa baca pesan. Terus, gimana caranya sebuah sistem bisa tahu kalau yang lagi login itu beneran kamu? Nah, disinilah autentikasi main perannya. Ini cara kita ngebuktiin identitas di dunia digital, dan ini gerbang utama ke semua akun online kita. Intinya, ada 3 cara buat buktiin diri kamu.
dengan sesuatu yang kamu tahu, kayak password, sesuatu yang jadi bagian dari diri kamu, contohnya sidik jari, dan sesuatu yang kamu punya, ya kayak HP kamu itu. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Jadi gimana cara bikin pertahanan yang super kuat? Gampang. Gabungin aja faktor-faktor tadi, bikin keamanan berlapis. Ini yang kita sebut autentikasi multifaktor atau MFA. Contohnya, pakai password yang kamu tahu dan kode dari HP kamu yang kamu punya. Kalaupun malingnya tahu passwordmu, mereka tetap nggak bisa masuk tanpa HP-mu. Oke, ini dia checklist simple yang bisa langsung kalian lakuin. Pasang antivirus, cek ada HTTPS-nya atau enggak, selalu update software kamu. Tapi yang paling penting, selalu waspada. Ingat ya, rasa curiga itu alat keamanan terbaik yang kita punya. Pertarungan ini ya nggak akan pernah ada habisnya. Ini tuh kayak main kejar-kejaran yang terus-terusan berevolusi. Apalagi sekarang ada miliaran perangkat Internet of Things atau IoT. Dari jam tangan pinter sampai mobil, medan perangnya jadi makin luas dan rumit. Nah, saya mau tinggalin kalian sama satu pertanyaan ini. Di dunia yang serba terhubung kayak sekarang, keamanan itu bukan lagi cuma urusan para ahli. Itu jadi tanggung jawab kita semua. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa yang bakal ngelindungin kita, tapi bagaimana kamu akan ngelindungi dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu.